Hai, saya Dr. Rovan dari Puskesmas Rimba Ayu, Kabupaten Kutai Kartanegara. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang aktivitas fisik. Penanggulangan hipertensi tidak melulu hanya dengan mengkonsumsi obat saja. Kita juga harus memperhatikan faktor-faktor risiko yang dapat diubah, seperti kegemukan atau obesitas, merokok dengan berhenti merokok, diet seimbang dan nutrisi, perbanyak sayur dan buah, kelola stres dan cukup tidur, dan tak kalah pentingnya adalah aktivitas fisik. Aktivitas fisik adalah setiap gerakan tubuh untuk meningkatkan pengeluaran energi. Untuk mendapatkan manfaat dalam kesehatan, sebaiknya aktivitas fisik dilakukan minimal 30 menit per hari, 150 menit tiap minggu dalam intensitas sedang. Ada banyak jenis kegiatan, aktivitas yang dapat kita lakukan di berbagai tempat ataupun berbagai situasi. Seperti halnya di rumah, kita dapat meningkatkan aktivitas dengan hindari penggunaan remote pada televisi. Melakukan kegiatan rumah tangga seperti mencuci, mengepel, membersihkan pakaian, dan lain-lain. Bermain bersama anak juga dapat meningkatkan aktivitas fisik, aktif bergerak, bermain, berjalan santai bersama anak, bermain kuda-kudaan, menggendong anak, juga berkebun, membersihkan halaman, merupakan kegiatan yang dapat dilakukan di rumah. Kedua, aktivitas di tempat kerja. Untuk meningkatkan aktif bergerak di tempat kerja, disarankan untuk tidak menggunakan lift, melakukan senam bersama teman sekerja. Ada berbagai jenis senam seperti senam lansia, senam jantung sehat, senam osteoporosis, dan lain-lain. Kemudian, untuk mengisi waktu luang sambil menunggu jam pulang kantor ataupun sambil menunggu kemacetan, isi waktu luang dengan beraktivitas fisik. Setelah itu, ada berbagai tips lainnya seperti ketika rapat dapat diselingi dengan senam cerdik ataupun senam penguin. Ketiga, aktif bergerak di tempat umum. Untuk aktif bergerak di tempat umum, ada berbagai contoh kegiatan yang dapat kita lakukan. Seperti tetap berjalan walaupun sedang menggunakan eskalator. Manfaatkan taman kota untuk bermain bersama anak. Memanfaatkan ruang terbuka untuk dapat berolahraga seperti kegiatan sepak bola, futsal, basket, dan lain-lain. Perbanyak jalan ketimbang duduk di ruang terbuka, dan masih banyak kegiatan yang lainnya. Keempat, aktif bergerak walaupun
sedang dalam perjalanan. Semisal, contoh aktif bergerak yaitu apabila sedang menggunakan transportasi umum atau bus, usahakan untuk turun 1 sampai 2 halte sebelum lokasi tujuan. Bila Anda berpergian ke mall ataupun ke hotel, usahakan untuk parkir kendaraan Anda 1 lantai atau sedikit jauh dari pintu masuk mall ataupun hotel yang Anda tuju. Nah, apabila Anda dalam perjalanan jauh, sebaiknya melakukan aktivitas fisik setiap 2 jam. Jadi, istirahatlah setiap 2 jam dengan melakukan aktivitas fisik ataupun melakukan peregangan-peregangan. Peregangan-peregangan dapat kita lakukan dimanapun atau dalam berbagai jenis kegiatan aktivitas apapun. Seperti di rumah, kita dapat melakukan peregangan, di kantor, tempat kerja, ataupun di fasilitas umum. Nah, yang perlu diperhatikan pada prinsip peregangan adalah pertama, kita tentukan dulu daerah tubuh mana yang akan kita lakukan peregangan. Semisal, apabila Anda sudah terlalu lama duduk di depan komputer, maka sebaiknya Anda lakukan peregangan seperti contoh di samping. Kemudian apabila Anda sudah terlalu lama dalam posisi kepala tertentu, tegak ataupun menengadah, sebaiknya ambil posisi untuk melakukan peregangan. Kedua, usahakan tubuh untuk tetap rileks. Bernapaslah perlahan, secara teratur, jangan menahan napas. Ketiga, posisikan tubuh dalam posisi yang nyaman ketika melakukan peregangan. Tidak menimbulkan titik nyeri ketika melakukan peregangan. Lakukan dalam batas nyaman. Keempat, tidak tergesa-gesa untuk hasil yang maksimal. Dan jangan membandingkan kemampuan peregangan kita dengan orang lain. Sebagai contoh, apabila Anda melakukan peregangan, usahakan pada setiap sisi itu 8-10 detik. Kemudian balas ke sisi lainnya 8-10 detik juga, bergantian 2-3 kali. Aktivitas fisik berbeda dengan latihan fisik. Kalau tadi aktivitas fisik itu adalah setiap gerakan tubuh untuk mengeluarkan energi, sedangkan latihan fisik adalah suatu bentuk aktivitas fisik yang terencana, terstruktur, dan berkesinambungan, dilakukan secara berulang-ulang dengan melibatkan gerakan tubuh yang ditujukan untuk meningkatkan kebugaran dan kesehatan jasmani. Dalam latihan fisik ada prinsip-prinsip yang harus ditaati, yaitu seperti BBTT. Latihan fisik baik, benar, terukur, dan teratur. Fisik yang baik adalah melihat kemampuan fisik diri sendiri, disesuaikan dan senyaman mungkin.
Contohnya, aplikasinya adalah ketika latihan fisik yang baik menggunakan pakaian dan sepatu olahraga. Nah, latihan fisik yang benar yaitu latihan fisik dimulai dengan pemanasan atau peregangan, masuk pada fase latihan inti, kemudian dilakukan pendinginan atau peregangan kembali. Kalau T pertama, latihan fisik terukur adalah di mana kita ukur intensitasnya dan waktu latihannya. Nanti dijelaskan detail lagi. Yang keempat, T kedua adalah teratur secara berkala 3-5 kali per minggu, ditingkatkan sesuai kebutuhan dan kemampuan kondisi kesehatan kita. Dalam latihan fisik tadi kita kenal ada BBTT, baik, benar, terukur, teratur. Nah, BBTT ini kalau kita terjemahkan itu ada 4 aspek juga. Yang pertama yaitu frekuensi, di mana dalam melakukan latihan fisik frekuensinya 3-5 kali per minggu. Kemudian disesuaikan kalau mampu, lihat kondisi kesehatan, menjadi 5-7 kali per minggu. Kedua, intensitas. Nah, kita tadi saya sebutkan intensitas itu apa? Intensitas itu kita kategorikan intensitas sedang. Dalam latihan fisik, kategori intensitas sedang ada rumusnya, yaitu 50-70% dari denyut nadi maksimal. Sedangkan di mana denyut nadi maksimal itu dapat diukur dari rumus 220 dikurang umur. Kita contohkan saja, seorang pria berusia 20 tahun, dia akan melakukan latihan fisik, kita batasi dia dalam intensitas sedang, di mana 50-70% dari denyut nadi maksimal. Sekarang kita hitung denyut nadi maksimal si pria tersebut, 220 dikurang 20 karena umurnya 20, maka kita dapat denyut nadi maksimal si pria tadi adalah 200. Maka kita masukkan ke dalam rumus tadi 50-70% dari denyut nadi maksimal, maka si pria berusia 20 tahun tadi didapati aman melakukan latihan fisik dalam rentang denyut nadi 100-140 kali per menit. Jadi ketika dia mau melakukan peregangan, dia raba dulu nadi di tangannya, di pergelangan tangan, dia hitung. Ketika masuk ke fase latihan inti, dia coba hitung lagi, dan ketika selesai, ketika pendinginan, dia hitung lagi. Maka si pria berusia 20 tahun tadi tidak boleh lebih dari 140 kali per menit dalam melakukan latihan fisik. Jadi ketika dia mungkin berlari, maka denyut nadinya yang aman sebagai alarmnya di antara 100-140 kali per menit. Itulah intensitas. Cara kedua untuk menilai intensitasnya adalah tes berbicara. Apabila kita dalam latihan fisik masih dapat berbicara kata, itu masih bisa dikategorikan aman. Namun kalau sudah tidak bisa lagi, itu cukup untuk kita berhenti ataupun tidak aman lagi untuk kita melanjutkan latihan fisik. Yang ketiga, tipe atau jenis latihan. Dalam latihan ini disarankan atau diutamakan adalah latihan fisik aerobik, seperti bersepeda, jalan cepat, ataupun berenang. Yang keempat, time atau waktu latihan
Disarankan tadi sudah disebutkan juga 150 menit per minggu. Dimana kalau mau ditingkatkan boleh sampai 300 menit per minggu. 300 menit per minggu. Dimana diusahakan tiap latihan hanya boleh 60 menit per hari. Kalau lebih dikatakan tidak aman. Dimana kalau terlalu sibuk, misalnya kita ini sibuk sekali, tidak ada pilihan untuk waktu sampai 30 sampai 60 menit, kita disarankan melakukan latihan fisik minimal 10 menit. Jadi kalau seandainya kita 10 menit, masih dapatlah itu kira-kira bisa dapat 30 sampai 60 menit per hari. Kalau kita tidak dapat waktu yang banyak untuk sekaligus melakukan aktivitas fisik yang diharapkan. Oke. Sekian video kali ini dari saya mengenai aktivitas fisik, latihan fisik, mengenai apa itu aktivitas fisik yang baik dan benar, apa itu latihan fisik yang baik dan benar. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa.